Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ilmu tutorial bersama aku Khalifah Priscilla Dewi. Di kesempatan kali ini aku bakal kasih tips ke kalian bagaimana caranya kita lebih pede di depan kamera. So daripada kelamaan, kita langsung masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi masalah kita tidak pede di depan kamera itu merupakan salah satu masalah yang wajar dihadapi oleh seluruh YouTuber pemula. Jadi bukan hanya kalian saja yang nggak pede di depan kamera, tapi mungkin teman-teman kita yang lain juga nggak pede di depan kamera. Nah, biar pede langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini aku bakal kasih tutorial-tutorial menarik seputar YouTuber pemula. Jadi langsung di subscribe dan klik loncengnya agar kalian lebih tahu updatean terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, jadi sebenarnya saat kita tidak pede di depan kamera itu merupakan salah satu masalah yang pasti dihadapi oleh seluruh YouTuber pemula. Jadi awal-awal YouTuber sukses itu mereka juga terkadang akan malu, gugup, takut salah juga di depan kamera. Tapi karena terbiasa, mereka bisa menyampaikan secara hikmat lancar di depan kamera sampai mereka jadi YouTuber sukses. Tapi sebelumnya aku pribadi itu dari awal aku nggak ada rasa malu ataupun gugup di depan kamera, karena aku lebih suka kayak berbicara, maka dari itu aku pengen banget jadi YouTuber itu karena memang sebenarnya aku nggak gugup, nggak malu ketika aku berbicara di depan kamera. So gimana? Nah, aku udah nyimpulin teman-teman. Jadi ada beberapa alasan ya, mungkin kalian juga salah satunya. Yang pertama itu karena kalian malu, yang kedua kalian jadi gugup, yang ketiga kalian takut jika materi yang kalian sampaikan itu jadi lupa atau biasa disebut dengan ngeblank, dan yang keempat adalah kalian takut salah. Jadi apa yang kita sampaikan padahal kita udah lancar pas kita latihan, tapi karena kita gugup dan malu di depan kamera, jadinya materi yang kita sampaikan tuh lupa, dan kita pun juga takut salah dalam menyampaikannya. Oke, jadi langsung saja untuk tips yang pertama adalah kita harus niat. Jadi apa-apa ya kita harus niat, walau kita lagi nggak mau, tapi kita harus punya niatan dulu untuk membuat video. Biar nanti saat kita bikin video, kita biar lebih lancar lagi dalam membuat video, teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk yang tips yang kedua adalah dimana di sini kita harus berlatih. Berlatih gimana? Berlatihnya adalah kalian bisa berlatih di depan cermin. Kalau kalian masih belum pede, masih malu dan masih gugup berbicara di depan kamera, sebelum kalian syuting, kalian bisa langsung aja kayak latihan-latihan kayak gitu dulu di depan di depan cermin. Jadi kalian bisa berbicara ya, mungkin materi yang ingin kalian sampaikan, atau mungkin kalian berlatih untuk berbicara biasa. Ya, jadi kayak ngomong-ngomong biasa gitu di depan cermin. Tapi ingat ya, saat kalian ingin berlatih di depan cermin, jangan sampai ada orang lain di situ. Jadi biar ngawas-ngawas aja, dikira kalau misal ada orang tua atau saudara di situ terus kamu berbicara di depan cermin, dikira kamu gila. Jadi kamu harus tahu kondisi dulu saat kamu pengen berlatih berlatih di depan cermin. Oke teman-teman, jadi untuk yang tips yang ketiga itu hampir sama seperti kalian melakukan tips yang kedua, yaitu berlatih. Berlatihnya gimana lagi kak? Oke, jadi berlatihnya itu dengan cara kalian bisa berbicara seorang diri atau berbicara dengan cara disimak. Nah, cara ini terkadang aku gunakan juga sebelum aku membuat video. Jadi aku berlatih untuk membaca skripsi dulu, kemudian aku berlatih untuk ngomong atau bicara sendiri gitu di dalam kamar, sampai nanti aku bisa lancar, baru nanti aku bikin video. Dengan kalian lebih sering berbicara seorang diri atau mungkin disimak orang tua, kakak, saudara, adik, nah itu kita bisa melatih kita saat kita berbicara di depan kamera lebih lancar, kita nggak gugup lagi, dan semoga aja kita juga bisa pede gitu di depan kamera. Oke, kita masuk ke tips yang keempat adalah kalian mencoba untuk berbicara di depan umum, teman-teman. What gitu kan, pasti kalian dari kalian juga malu ya berbicara di depan umum, berbicara di depan kamera aja malu, apalagi berbicara di depan umum gitu kan guys. Oke, sejujurnya aku tuh juga malu banget kalau misal aku tuh kayak bicara di depan khalayak umum, apalagi di depan kelas, tuh aku malu banget. Nah, tapi aku bakal sedikit cerita ya teman-teman. Jadi di program sekolah aku itu ada yang namanya program kultum setelah sholat asar. Jadi dimana di situ seluruh murid itu pasti pernah mengalami kultum, untuk yang kultum ke khalayak umum seperti itu. Awalnya memang aku kayak malu-malu, tapi karena terbiasa dan aku lebih sering berbicara di depan umum seperti itu,
Jadi saat aku berbicara di kamera, ini pun aku bisa lancar dan aku udah nggak malu. Jadi lebih pede lagi. Jadi coba aja kalian tuh kayak ngomong berbicara ngapain gitu di satu keluarga kalian atau mungkin sanak saudara berkumpul, kalian mencoba untuk ngomong di tempat umum. Nah itu akan membuat rasa pede kalian insya Allah akan lebih lebih tumbuh lagi gitu teman-teman. Oke, untuk tips yang kelima adalah kita harus menghindari melupakan suatu kejadian atau mungkin melupakan hal-hal yang membuat kita tidak percaya diri saat kita bicara di depan kamera. Maksudnya gimana? Jadi contohnya semisal kalian ngomong kayak bikin materi kayak gini di depan kamera, kemudian kalian tuh kayak berpikir, aduh nanti yang nonton gimana ya, ngejek aku nggak ya? Nah kalau kayak gitu malah bikin kalian rasa percaya diri kalian tuh malah hilang karena kalian sudah negatif thinking duluan sebelum kalian mencoba. Jadi aku sarankan buat kalian yang pengen aja, kalau misal kalian pengen pede di depan kamera, ya mencoba untuk menghilangkan atau menghapus beberapa hal yang membuat kalian tidak percaya diri. Kalian bisa tahu ya guys, kalau misal kamera atau handphone yang kalian gunakan buat bikin video itu adalah benda mati yang tidak bernyawa. Jadi HP atau kamera yang kalian gunakan itu adalah benda mati yang tidak bernyawa. Jadi ya kenapa kalian harus malu gitu? Saat kalian berbicara, si benda ini juga tidak akan berbicara balik ke kalian. Jadi kalian kayak santai aja saat kalian bikin video gitu aja guys. Oke, jadi untuk tips yang keenam atau tips yang terakhir aku berikan ke kalian, bagaimana caranya biar kalian lebih pede lagi di depan kamera adalah coba kalian membuat skripsi materi yang ingin kalian sampaikan di video tersebut. Jadi aku itu kalau mau bikin video itu aku bikin skripsi terlebih dahulu di laptop aku. Jadi saat aku nanti ingin menyampaikan, jadi nanti aku skip kayak gitu tuh aku baca juga teman-teman, karena aku juga nggak akan hafal sebanyaknya skripsi yang aku bikin. Jadi untuk skripsi yang aku bikin itu hanya kerangka karangannya aja, nanti saat aku sampaikan nanti baru aku sebarluaskan. Jadi aku kayak hanya bikin poin-poin penting aja biar nggak terlalu panjang. So, jadi coba kalian mencoba untuk membuat skripsi. Bisa kalian bikin di kertas atau buku atau mungkin laptop seperti aku kayak gini. Jadi lebih mudah gitu saat kalian menyampaikan. Kalian juga lebih lancar lagi dalam menyampaikan materinya. Apalagi semoga aja bisa lebih pede lagi kalian di depan kamera. Oke, jadi itu tadi 6 cara bagaimana kita biar lebih pede lagi di depan kamera menurut aku. Jadi aku kayak ngerangkum gitu teman-teman. Dan untuk kesimpulan dari video kali ini adalah kita harus bisa membuang dikit demi sedikit di rasa ketidakpercaya dirian kita saat berbicara di depan kamera. Ya, jadi kalau misal kalian nggak pede di depan kamera, hasilnya juga tidak akan memuaskan teman-teman. Jadi kita berusaha untuk menghilangkan rasa ketidakpedean kita saat berbicara di depan kamera. Jadi aku pernah mendengar pepatah, mungkin kalian juga sering mendengarnya, adalah bisa karena terbiasa. Berarti apa maksudnya? Kita harus terbiasa. Kita harus terbiasa untuk berlatih yang kayak tadi aku contohnya kalian berbicara di depan cermin, berbicara di tempat umum, membuat skripsi dan lain-lain sebagainya. Jika kalian sudah terbiasa dalam melakukan hal-hal tersebut, insya Allah kalian akan lebih bisa, kalian udah akan bisa lagi, kalian juga udah akan pede lagi di depan kamera, hingga kalian saat membuat video itu juga lancar-lancar aja. Yap guys, tadi itu dia tadi penjelasan aku mengenai cara agar kita lebih pede lagi di depan kamera. Buat kalian yang masih nggak pede, ya sesuai penjelasanku tadi, berusaha dulu baru kalian nanti akan mendapatkan hasilnya. Oke, jadi buat kalian yang mau mendapatkan tutorial-tutorial mengenai YouTuber pemula, langsung aja subscribe channel ini, like video ini, dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian dapat updatean terbaru dari channel ini. See you next time, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.